yang mulutnya sempat dibolongi dan digembok oleh para Saracens. Ia kemudian dipaku pada kayu salib berbentuk X. Ordo membeli para tawanan Kristen. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 14 November. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Serapion, Martir Aljazair. Sebelum kita mulai, silahkan di-share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Cerita berawal di London, Inggris tahun 1179. Di masa ini, kerajaan Inggris dipimpin oleh Raja Henry II, dan di tahun ini lahirlah Serapion sebagai salah satu dari bangsawan yang memiliki kedekatan khusus dengan raja. Bahkan, Serapion sempat hadir mengikuti ayahnya yang waktu itu bertugas dalam Perang Salib Ketiga di Acre tahun 1191. Ketika ia sudah dewasa, ia mengikuti jejak ayahnya yang menjadi tentara militer. Serapion menjadi tentara dalam pasukan yang dipimpin oleh Raja Richard the Lionheart, pengganti Raja Henry II. Karir militernya terus berlanjut dengan mengikuti pertempuran melawan bangsa Moor atau Saracen di Spanyol tahun 1212. Tapi ada suatu kejadian yang mengubah hidupnya guys di tahun 1222. Waktu itu dia berada di Daroca dan bertemu dengan seorang biarawan bernama Petrus Nolasco. Lewat pertemuannya ini, ia kemudian bergabung dengan Ordo Mercedarians atau ODM. Mercedarians merupakan suatu ordo yang didirikan oleh Santo Petrus Nolasco yang bertujuan menebus tawanan-tawanan Kristen di negara-negara Muslim. Menebusnya tentu bukan dengan perang ya, tapi dengan uang. Jadi istilahnya ordo membeli para tawanan Kristen untuk dibebaskan guys. Ciri khas Ordo Mercedarians adalah mengikrarkan 3 kaul religius, yaitu kemurnian, ketaatan, dan kemiskinan. Plus 1 kaul lagi. Kaul keempat ini adalah kaul untuk mati bila diperlukan untuk orang lain yang dalam bahaya kehilangan iman mereka. Selama menjadi anggota Ordo Mercedarian, Serapion adalah salah satu yang paling sering melakukan transaksi penebusan, sehingga ia sering bolak-balik ke Algiers di Aljazair. Salah satu misi penebusan juga pernah ia lakukan di tahun 1229 bersama Santo Raymundus Nonatus, yang mulutnya sempat dibolongi dan digembok oleh para Saracens. Bersamanya ia menebus lebih dari 150 tawanan Kristen guys. Oh ya, buat yang pengen tahu riwayat dari Santo Raymundus, bisa lihat aja di Rock 31 Agustus ya. Tahun 1240, ia kembali melakukan misi pembebasan tawanan-tawanan Kristen. Sayangnya, uang tebusannya kurang sehingga ia tidak dapat membebaskan para tawanan. Yang mengejutkan adalah dia memutuskan untuk memberikan dirinya sendiri sebagai jaminan bagi orang-orang Moor demi kebebasan mereka. Cilakanya, uang tebusan yang disepakati tidak tiba pada waktunya. Ini membuat para pemimpin Moor merasa dibohongi, sehingga mereka memutuskan untuk segera membunuhnya. Ia kemudian dipaku pada kayu salib berbentuk X seperti salib Santo Andreas. Tapi belum berhenti sampai di sini guys. Para algojo juga menyiksanya dengan memotong-motong bagian tubuhnya, mulai dari tangan hingga ke kaki. Saat tergantung di kayu salib, ia tidak pernah mengeluh, bahkan ia terus berdoa seperti ini. "O kayu yang manis dan berharga, gambaran sempurna dari kayu tempat Yesus yang terkasih mati. Melalui Anda, saya berharap untuk naik ke kebahagiaan abadi." Ia kemudian menerima mahkota kemartiran tanggal 14 November 1240, lalu dibeatifikasi oleh Paus Urbanus ke-8 tanggal 23 Maret 1625. Sekitar 100 tahun kemudian, ia dikanonisasi oleh Paus Benediktus ke-13 tanggal 14 April 1728. Santo Serapion dikenal sebagai proto-martir di Algiers, dan kemartirannya yang kejam di kayu salib membawanya menjadi santo pelindung mereka yang menderita penyakit tulang dan sendi. Nah teman-teman, lewat teladan Santo Serapion, kita bisa loh belajar yang namanya berkorban untuk sesama kita. Loh, kan emang berkorban itu tugasnya dia kan? Ya memang misi ordonya kayak begitu, tapi perkara dia mau berkorban atau enggak kan ada di tangannya sendiri. Dia bisa aja loh hari itu kembali lagi ke Spanyol untuk membawa uang tebusan yang lebih banyak, tapi dia justru merelakan dirinya sendiri sebagai jaminan supaya tawanan-tawanan itu dapat bebas secepat mungkin.
Santo Serapion memberikan teladan pengorbanan yang luar biasa bagi sesamanya yang bahkan tidak mengenalnya. Dan pengorbanannya ini adalah satu bentuk kasih yang total, guys. Kenapa? Karena tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Serapion. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Auf Wiedersehen!